Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah.
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal adzim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat, taufik, hidayah, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita pada siang hari ini bisa memenuhi panggilan Allah melalui sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah selalu meridai dan mencatat sebagai amal ibadah. Seraya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, insyaallah kita termasuk orang yang muttaqin, orang yang selamat di dunia wal akhirah. Allah mengingatkan pada kita dalam surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini saya berwasiat pada diri saya sendiri dan pada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena bekal kita bukan lagi harta benda, kedudukan dan jabatan, tapi bekal kita menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kita. Maka Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah bekal takwa. Maka dari itu mari, senambang masih diberikan kekuatan, kesehatan, mari kita pergunakan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan yang diridai, minat dzulumati ilan nur, dan dinul Islam siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid SMK Muhammadiyah 5 Babat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kali ini saya membawakan tema 4 nilai dasar beragama. Kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita minimal ada 4 hal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Indikator yang pertama adalah at-tauhid, ketauhidan kita, bahwa total hidup kita adalah mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semua aktivitas kita, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidup serta matiku hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidaklah aku menyekutukan Allah, dan aku menjalani karena perintah Allah, dan hanya kepada Allah kita berserahkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita
untuk menjalani ibadah kita, beragama kita, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa, maka kita tata ketauhidan kita, bahwa total hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti, bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam rangka kepatuhan kita untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Maka sesuatu yang kita kerjakan, apa yang diperintahkan oleh Allah adalah merupakan ibadah, dan apa yang dilarangnya maka wajiblah kita tinggalkan. Maka dari itu Allah mengingatkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi. Al-ayat. Kalau kita sebagai orang beriman, maka wajib untuk taat kepada Allah dan wajib untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah merupakan perintahnya. Yang ketiga adalah wa ulil amri minkum. Kita mematuhi, kita mentaati para pemimpin kita, para presiden kita, para gubernur kita, para bupati kita, atau camat sampai paling bawah. Jika para pemimpin itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajiblah kita ikuti. Namun kalau perintah aturan itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, wajiblah kita tinggalkan. Maka dari itu, jika terjadi permasalahan, apalagi kita berbicara masalah negara, ada masalah politik, ada masalah budaya, ada masalah pendidikan, dan ada masalah, berbagai masalah, terjadi suatu permasalahan dan manusia sudah kehilangan untuk mencari solusinya, farudduhu ilallah wa rasul, maka hendaklah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kitabullah wa sunnatur rasul. Itu adalah nilai-nilai agama yang kedua. Nilai agama yang ketiga adalah at-taisir, kemudahan. Di dalam ajaran Islam adalah terkandung banyak kemudahan. Maka kalau kita berbicara tentang sejarah Islam masuknya ke Indonesia, begitu pesat walaupun sudah ada agama sebelumnya. Mengapa? Karena di dalam agama Islam untuk masuk menjadi pengikut dan pemeluk agama Islam tidak perlu sulit, ada kemudahan. Dan yang paling penting lagi adalah di agama Islam tidak mengenal kasta. Maka dari itu para kaum bawah banyak mengikuti agama, karena di dalam agama Islam banyak sekali kemudahan. Tidak usah berbayar mahal atau mengeluarkan dana, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah menjadi seorang yang muslim. Maka dari itu dan banyak lagi permasalahan dalam agama yang menjadi adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh agama kepada umatnya. Satu contoh, kita sholat tidak bisa berdiri, maka diperkenankan untuk duduk. Kita tidak bisa sholat dengan duduk, diperkenankan untuk berbaring. Jika kita tidak bisa berbaring dengan sholat, maka kita dianjurkan untuk isyarat. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Islam. Jika kita musafir, maka kita dianjurkan untuk menjamak atau mengkosor. Ini adalah merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dalam hadis Bukhari Muslim, yassiru wala tu'assir, mudahkanlah dan jangan engkau persulit.
Ini merupakan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah sesuai dengan logika dan akal manusia. Maka dari itu, dengan 3 nilai ini memantapkan kita untuk beragama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang keempat, nilai dasar beragama kita adalah nilai maslahat. Bahwa agama kita ada nilai satu maslahatul mursalah, ada nilai kebaikan bagi umatnya, ada nilai yang baik untuk pemeluknya. Setiap apa yang kita lakukan pasti mengandung dampak yang positif. Apa yang dilarang oleh Allah pasti berdampak negatif, dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti berdampak positif. Contoh, kita dilarang untuk makan babi, kita dilarang untuk makan darah, kita dilarang untuk makan bangkai, karena di semua itu mengandung dampak yang sangat negatif bagi tubuh manusia. Dan apapun yang diperintahkan oleh Allah adalah berdampak positif. Maka Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat adalah sesuatu yang memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi kita sudah beragama Islam, totalitas kehidupan kita itu menjadi baik, menjadi maslahat. Bukan kita beragama tapi meresahkan umat atau meresahkan tetangga kita. Maka dari itu, mari khutbah ini menjadikan pelajaran bagi kita untuk menjadi umat yang terbaik, menjadi keimanan kita menjadi lebih baik lagi daripada kemarin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah di hamdan katsira kama amar naha anhu wa hajar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita menata keimanan dan ketakwaan kita dengan 4 hal. Yang pertama adalah ketauhidan kita dalam mengesahkan Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan totalitas hidup kita, sekolah kita, aktivitas kita sebagai apapun, baik sebagai siswa maupun sebagai guru, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang kita lakukan adalah ittiba' bir Rasul. Apa yang dilakukan adalah merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka apa yang kita kerjakan fa insyaallah makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah di dalam beragama kita, apa yang kita lakukan ada unsur at-taisir, kemudahan, gampang dilakukan, perlu ketabahan. Namun bagi kita yang tidak memahaminya mungkin terasa sangat berat. Yang keempat adalah ada unsur untuk maslahat bagi manusia, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, membawa kebaikan kepada semua makhluk, bukan hanya sesama agama kita, tapi bagi semua makhluk, baik itu hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Maka dari itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan
Allah selalu meridhai dan mengabulkan segala apa yang kita cita-citakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shira wal jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa rizqis sifa wa su'il khada wa samatatil a'da ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Suhu baku baik atas suhu tamasah dirapatkan diruskan. Yang masih kosong tolong untuk dilengkapi, belakangnya maju yang disempurnakan. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an aqwa. سنغرق فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.